Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Komisi 6 DPR RI mendorong transformasi dan konsolidasi BUMN dan juga BUMN terkait untuk meningkatkan daya saing Indonesia di sektor maritim. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, penguatan industri galangan kapal nasional, pembangunan infrastruktur pelabuhan, peningkatan konektivitas logistik, dan tata kelola investasi yang tepat sasaran merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI mendorong transformasi dan konsolidasi BUMN terkait untuk meningkatkan daya saing Indonesia di sektor maritim. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Irma menyoroti perlunya percepatan peremajaan armada kapal milik ASDP maupun Pelni karena melayani penyeberangan umum. Banyak kapal yang telah beroperasi hingga lebih dari 30 tahun yang akan berdampak pada aspek keselamatan transportasi, efisiensi operasional, dan biaya perawatan kapal. Bisa memberikan dukungan yang sangat kuat supaya ekosistem kemaritiman ini bisa terbangun secara baik. Berupa apa? Berupa dukungan misalnya meminta untuk bikin kajian, contohnya ASDP itu. ASDP itu sekarang PSO-nya masih sekitar 74%. PSDP sama Pelni itu sebagian besar penganggarannya dari PSO. Makanya kemudian harus ada penguatan mereka supaya mestinya mereka kayak ASDP itu mestinya bisa, komersil juga bisa. Tapi harus diganti juga ininya kapalnya. Anggia Irma juga mendorong pengembangan infrastruktur pendukung di sektor maritim, misalnya perluasan dermaga kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Bali yang dikelola Pelindo. Pengembangan pelabuhan tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan perusahaan BUMN, melainkan juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI menyoroti berbagai kendala penegakan hukum di Papua Tengah kini mencakup keterbatasan anggaran, wilayah kerja, dan minimnya sarana dan juga prasarana pendukung yang perlu secepatnya mendapat perhatian pemerintah pusat. Sebagai provinsi yang diresmikan pada tahun 2022, Papua Tengah belum memiliki instansi penegak hukum sepenuhnya secara mandiri. Anggota Komisi 3 DPR RI menyoroti berbagai kendala penegak hukum di Papua Tengah, mencakup keterbatasan anggaran, wilayah kerja, dan minimnya sarana dan prasarana pendukung yang perlu secepatnya mendapat perhatian pemerintah pusat. Sudeson Tandra menilai dukungan anggaran bagi kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Tengah yang tersedia saat ini belum sebanding dengan kebutuhan operasional, beban tugas yang terus meningkat, dan ketersediaan SDM. Penguatan anggaran sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas aparat penegak hukum di lapangan. Menyampaikan aspirasinya, salah satunya itu masalah anggaran, kedua masalah luas wilayah, dan yang ketiga mengenai sarana dan prasarananya. Kalau kita melihat anggaran, ya, kejaksaannya sangat kurang, BNN juga kurang, kepolisian juga kurang. Lalu yang kedua masalah sarana, misalnya mengenai Polda Papua Tengah yang sampai sekarang tidak mempunyai Mapoldanya. Padahal kan untuk masalah perencanaannya, masalah personilnya, pembinaannya, dan sebagainya dibutuhkan suatu konsentrasi perencanaan yang matang. Oleh karena itu rekan-rekan dari Komisi 3 sebagai mitra yang juga mengawasi mengenai anggaran ini. Sudeson Tandra menambahkan akan membawa seluruh aspirasi dan kendala instansi penegak hukum di Papua Tengah ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti secara cepat. Dukungan penuh terhadap instansi penegak hukum di Papua Tengah diharapkan mendorong peningkatan pelayanan hukum dan keamanan kepada masyarakat. Dari Mimika, Papua Tengah, Bodan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan juga Informasi atau Bakti Komunikasi dan Digital di sini terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan akses ataupun jaringan digital di masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan 2.500 desa yang belum terhubung dapat menikmati layanan internet pada tahun 2026. Sementara itu, penetrasi nasional sudah mencapai 81,72%.
Komisi 1 DPR RI meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Komunikasi dan Digital terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan akses atau jaringan digital di masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta mengatakan, melalui evaluasi dan pengawasan, bisa memastikan program pemerataan akses digital tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga memberikan dampak positif dan mendorong produktivitas masyarakat, khususnya di wilayah 3T. Meminta pada Bakti Komunikasi ini untuk memberikan statistik karena pemerataan akses digital yang dilakukan oleh Komdigi dan dilaksanakan oleh Bakti ini sebetulnya bagian dari demokratisasi akses sehingga semua warga negara itu diperlakukan sama oleh negara, semua punya akses terhadap komunikasi digital. Nah, cuman yang kami ingin dalami itu adalah akses yang tersedia ini sudah sejauh ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk hal yang produktif, untuk hiburan atau untuk hal-hal yang lain. Nah, itu menarik untuk didalami. Komisi 1 DPR RI berharap dengan adanya data evaluasi dan statistik yang jelas, program Bakti Komdigi ke depannya lebih optimal mengingat ada anggaran negara yang dialokasikan, sehingga mampu memberi dampak pada peningkatan literasi digital nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Eyesa Fatwa TVR Parlemen melaporkan. Pemerataan pembangunan merupakan komitmen DPR RI dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah-daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Dan usai jeda kami hadirkan informasi selengkapnya terkait upaya DPR RI melalui rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dalam memperkuat pembangunan yang lebih merata dan juga berkeadilan. Tetap di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dan kini kita membahas terkait dengan berbagai macam informasi yang terbit dari redaksi TVR Parlemen, dan di sini juga ada pembahasan mengenai informasi dari anggota Dewan yang kini sedang melakukan beberapa kegiatan rapatan
Maksud kami kegiatan rapat yang ada di Kompleks Parlemen dan Pemerataan Pembangunan merupakan komitmen DPR RI dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang sebelumnya saya sempat sampaikan, pemirsa, termasuk daerah-daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Dan ini dalam pembahasannya juga disebutkan bahwa ini DPR RI terus mendorong hadirnya regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan melalui rancangan undang-undang daerah kepulauan. Kehadiran rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kebijakan pembangunan lebih memperhatikan karakteristik dan juga kebutuhan setiap daerah kepulauan. Dan pemirsa, kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.380. Dari jumlah itu, sekitar 7.000 pulau tercatat berpenghuni. Mirisnya, fokus pembangunan yang dijalankan pemerintah seolah terpusat di 6 pulau utamanya, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkaji dari 1.204 pulau kecil berpenduduk di Indonesia, hanya 41 pulau atau sekitar 3% yang berstatus maju. Sebanyak 268 pulau atau 22% masuk kategori berkembang. Sementara 835 pulau atau 69%-nya masih berstatus tertinggal. Adapun 60 pulau lainnya atau 4,98% tergolong sangat tertinggal. Ada 2 poin utama yang menjadi kendala pembangunan di daerah kepulauan, yaitu political will dan ketersediaan anggaran daerah. Apalagi saat ini pemerintah memiliki kebijakan untuk memangkas dan transfer ke daerah. Maka sudah pasti kekuatan fiskal daerah untuk melakukan pembangunan semakin terhimpit. Disinilah letak urgensi dari pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan. Harapan besarnya, RUU Daerah Kepulauan dapat menjamin kepastian dana khusus kepulauan, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa terganggu oleh kebijakan anggaran pemerintah pusat. Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Christy Barens, menegaskan RUU ini bukan ditunjukkan untuk membentuk daerah otonomi baru maupun daerah otonomi khusus. Menurutnya, RUU Daerah Kepulauan dapat memperkuat pengaturan tata kelola pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Dan kami berharap bahwa undang-undang ini menjadi sebuah terobosan besar dalam meleverage ya, memperkuat dan sebagai daya ungkit untuk memastikan daerah-daerah kepulauan tidak ditinggalkan. Negara harus hadir sehingga memberikan aspek keadilan, kebijakan pembangunan tidak bias darat, tetapi juga berbasis dengan karakteristik kewilayahan daerah kepulauan saat ini yang memang membutuhkan perhatian khusus. Oleh sebab itu, kebijakan afirmasi yang sementara kita godok ini, kita akan atur, kita akan bahas dengan sebaik-baiknya supaya dengan semua pihak terkait termasuk dengan pihak pemerintah pada waktunya nanti kita bisa dapat satu titik temu yang terbaik. Infrastruktur untuk transportasi laut dan kapal penyeberangan menjadi urat nadi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Akses ini sangat vital untuk menjangkau layanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi pangan dan kebutuhan pokok. Pasalnya hingga kini masih ada masyarakat di daerah kepulauan yang mengeluhkan minimnya armada kapal transportasi. Akibatnya terjadi antrean panjang sehingga mobilitas masyarakat serta roda perekonomian menjadi tersendat. Hadirnya RUU Daerah Kepulauan diyakini dapat menangani persoalan kondisi transportasi laut yang belum memadai. Masyarakat kepulauan, transportasi laut dan penyeberangan ini adalah akses utama menuju layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan distribusi pangan, dan juga kebutuhan pokok. Jadi di sini juga saya berharap RUU Daerah Kepulauan ini dapat mendorong adanya jaminan standar pelayanan minimum transportasi kepulauan, pendanaan khusus, penyediaan kapal cadangan dan subsidi yang berkelanjutan, serta integrasi antara pelabuhan. Pembahasan mengenai RUU Daerah Kepulauan sejatinya sudah tertahan hampir 24 tahun. Selama itu pula banyak daerah kepulauan besar yang masih tertidur karena negara belum hadir sepenuhnya. Bahkan masyarakat kepulauan masih mengalami masalah kebutuhan dasar. Di antaranya sulitnya akses listrik, air bersih, hingga pasokan energi gas yang terhambat akibat cuaca buruk.
Jadi sebetulnya RUU ini bagaimana agar masyarakat yang ada di pulau-pulau itu bisa menikmati kemerdekaan, kehadiran pemerintah, kehadiran infrastruktur. Kalau ada pemerintah hadir, berarti infrastruktur hadir. RUU Daerah Kepulauan digadang-gadang mampu menjelma sebagai keadilan pembangunan serta memperkuat perlindungan masyarakat kepulauan. Dengan kata lain, regulasi ini akan menegaskan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan serta pemerataan pembangunan hingga ke pulau-pulau terluar. Pemirsa, perubahan iklim telah menjadi tantangan lintas negara yang dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat ASEAN yang menjadi fokus pembahasan AIPA Kaukus ke-17. Dan kami akan sajikan informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17, AIPA Kaukus ke-17 yang digelar DPR RI menempatkan isu perubahan iklim sebagai salah satu fokus pembahasan. Kini guna memperkuat komitmen Parlemen ASEAN dalam mendorong kebijakan yang adaptif, berkelanjutan dan juga kolaboratif. Melalui diplomasi Parlemen, AIPA diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya memperkuat kerja sama antar regional, tetapi juga menjadi landasan aksi nyata menghadapi krisis iklim di kawasan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen, seperti diketahui bahwa DPR RI pada kali ini menjadi tuan rumah dari pergelaran AIPA Kaukus ke-17, dan seperti yang Anda ketahui bahwa AIPA ini akan mengusung tema berbagai isu penting global yang dibahas dalam AIPA Kaukus ke-17. Untuk membahas lebih lanjut seperti apa isu-isu penting tersebut yang akan dibahas pada AIPA Kaukus ke-17 kali ini, telah hadir bersama kami Bu Iren Yusiana Roba Putri ya Bu. Ini beliau adalah anggota BKSAP yang menjadi delegasi dari AIPA Kaukus ke-17. Baik Bu, terkait dengan isu penting global yang dibahas pada AIPA kali ini, salah satunya adalah perubahan iklim. Nah, kami ingin tahu nih, kenapa perubahan iklim itu selalu digaungkan dalam pertemuan-pertemuan parlemen internasional nih Bu? Terkhusus untuk AIPA kali ini, karena kita ketahui bahwa ASEAN itu berada di wilayah tropis dan kepulauan, sehingga menjadikan ASEAN menjadi salah satu kawasan yang paling rawan terkait dengan perubahan iklim. Nah, sehingga tema perubahan iklim ini menjadi salah satu tema prioritas kita pada pertemuan AIPA Kaukus ke-17 kali ini, karena kita memandang bagaimana kita perlu komitmen bersama untuk menjaga ketahanan kawasan terkait dengan perubahan iklim ini gitu. Di sisi yang lain kita juga perlu komitmen bersama bagaimana caranya untuk pendanaan terkait dengan mitigasi perubahan iklim ini atau climate finance. Itu yang menjadi salah satu prioritas yang dibahas di dalam AIPA ke-17, AIPA Kaukus ke-17 kali ini di Jakarta.
DPR RI kan juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah mengharmonisasikan regulasi mengenai perlindungan lingkungan hidup dengan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim. Lantas seberapa penting sih Bu payung hukum ini bagi tata kelola perubahan iklim di Indonesia dan apa manfaat yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat kita? Ya, saya memandang bahwa rancangan Undang-Undang PPI ini ya menjadi milestone yang sangat strategis bagi Indonesia sendiri. Kenapa? Karena selama ini perencanaan ataupun hukum yang berkaitan dengan iklim itu tersebar di berbagai sektor. Ada di sektor energi, ada di sektor kehutanan, pertanian dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya undang-undang ini menjadikan ini payung hukum yang sangat kuat. Tentu harapannya ke depan masyarakat mendapatkan dampak yang sangat baik karena kita bisa mengintegrasikan secara nasional perencanaan ataupun pengelolaan yang terkait dengan perubahan iklim ini bisa dari nasional sampai di daerah sehingga juga saya melihat bahwa dari aspek perencanaan secara anggaran ataupun pengawasan ini juga menjadi lebih fokus dan harapannya tentu karena kita melihat bahwa climate change ini sesuatu tantangan yang tidak bisa dihindari, Indonesia bisa sangat siap di dalam mengantisipasi ataupun memitigasi dampak-dampak buruk yang bisa terjadi atas perubahan iklim tersebut. Nih Bu, perubahan iklim itu kan paling dirasakan oleh kelompok rentan seperti nelayan kita, petani, kemudian perempuan, orang tua dan juga anak-anak. Ini langkah legislatif apa saja yang akan dilakukan oleh DPR RI ini untuk sebagai perlindungan bagi kelompok rentan ini dari dampak yang perubahan iklim ini Bu? Ya, saya sangat setuju sekali bahwa perempuan, anak, disabilitas, teman-teman disabilitas dan juga masyarakat adat, masyarakat minoritas itu menjadi yang paling terdampak terkait dengan perubahan iklim ini. Walaupun saya juga meyakini mereka adalah penyumbang paling kecil terkait dengan emisi dan oleh karena itu negara harus hadir untuk melakukan perlindungan semaksimal mungkin bagi mereka melalui legislasi yang saya pikir itu yang mengandung membawa prinsip pengarus utamaan gender dan inklusif ya. Saya pikir itu yang menjadi prinsip yang harus dipertahankan. Selain itu saya juga melihat bahwa keberadaan nelayan tradisional dan juga masyarakat adat harus mendapatkan ruang di dalam pelaksanaan undang-undang ini dalam artian bahwa mereka juga memiliki hak gitu ya terkait dengan tata kelola kawasan laut ataupun juga hutan-hutan adat yang saya percayai ini juga bisa kita lakukan secara bersama terintegrasi untuk menyelamatkan lingkungan kita. Jadi saya pikir legislasi kita, perundang-undangan kita juga harus mengadopsi apa yang telah menjadi kesepakatan di AIPA dalam WAIPA Forum, yaitu adalah pengarus utamaan gender itu sendiri dan juga inklusif ya, jadi sangat responsif terhadap kebutuhan gender dan yang terutama adalah menerapkan prinsip dari SDGs nomor 5 tentang keadilan gender. Jadi saya pikir legislasi kita juga harus menjawab tantangan zaman dan juga harus mengakomodir terkait dengan resolusi-resolusi ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah kita sepakati baik itu di kawasan maupun secara global. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Iren Yusiana Roba Putri terkait dengan isu penting yang dibahas dalam AIPA Kaukus ke-17 kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional dan pada hari ini, usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Dia menciptakan penjaranya sendiri. Dia merasa bahwa dia selalu diawasi. Sehingga meskipun pintu itu ada dan bahkan tidak dikunci, dia tidak berani. Jadi kalau orang mengatakan, ya kenapa nggak lari? Masa diam aja selama 3 tahun? Kita tidak bisa menyamakan. Tidak semuanya berani untuk kemudian mengungkapkan. Ada rasa takut karena mungkin menganggap bahwa ini ada sebuah aib misalkan. Dengan adanya kasus ini saya melihat seperti apakah ini menjadi sinyal bahwa masih ada celah dalam perlindungan perempuan di Indonesia. Kebijakan yang dibuat, perlindungan yang sudah didorong sedemikian rupa ternyata belum mampu untuk menekan kasus-kasus seperti ini. Budaya lama dihadirkan. Dulu kan kalau di pos hansip selalu ada tulisan tuh,
tamu 2 kali 24 jam wajib lapor. Nah itu tuh harus sebetulnya dilakukan. Nah jadi lingkungan ini punya peran penting. Hanya di TVR Parlemen. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Alfa Rizky. Baik, terima kasih Anggun dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Inengah Senantara menyoroti antrean ketapang Gilimanuk hingga dampak ekonomi kapal pesiar. Pemirsa, dapat Anda saksikan di sini ada banyak sekali pemberitaan yang memberitakan terkait dengan anggota Komisi 6 DPR RI Inengah Senantara menyoroti persoalan antrean panjang di lintasan penyeberangan ketapang Gilimanuk yang dinilai tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kelancaran distribusi barang dan aktivitas perekonomian di Bali maupun Jawa Timur. DPR RI memandang diperlukan langkah cepat melalui penguatan koordinasi antar instansi, optimalisasi pengelolaan pelabuhan, serta peningkatan kapasitas layanan penyeberangan agar kemacetan berkepanjangan tidak terus berulang, terutama pada periode dengan mobilitas tinggi. Selain itu, penting juga menjaga daya saing sektor pariwisata nasional, termasuk memastikan layanan bagi kapal pesiar dapat berjalan optimal. Dan pemirsa, keterlambatan maupun hambatan operasional di kawasan pelabuhan berpotensi mempengaruhi kepercayaan pelaku industri pelayaran internasional dan juga berdampak pada perputaran ekonomi daerah. Dan di sini DPR RI pun mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi sehingga konektivitas, aktivitas perdagangan, dan sektor pariwisata dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. Pemirsa, mari kita beralih ke berita yang juga menjadi headline di media online terkait dengan DPR RI, yaitu Titik Soeharto mempertanyakan dampak tambang emas bagi kesejahteraan warga Banyuwangi. Anda dapat saksikan kembali di sini di layar kaca Anda, banyak yang memberitakan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mempertanyakan sejauh mana keberadaan aktivitas tambang emas maupun memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Banyuwangi. Dan pemirsa, DPR RI menilai pengelolaan sumber daya alam harus memberikan nilai tambah yang berkeadilan. Tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI mendorong pemerintah memastikan kegiatan pertambangan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Banyuwangi maupun daerah sekitarnya. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online. Ada dua pemirsa hari ini, yaitu Inengah Senantara menyoroti antrean ketapang Gilimanuk hingga dampak ekonomi kapal pesiar, serta Titik Soeharto mempertanyakan dampak tambang emas bagi kesejahteraan warga Banyuwangi. Dan kembali ke rekan Anggun. Terima kasih Alfat atas informasinya yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional yang terbit pada hari ini.
Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.